Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat yang ada di Banjarbaru. Yuk ikuti perjalanan kami. Nah, di sini juga ada tulang gajah. Adanya temuan tulang gajah yang sudah memfosil di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, menunjukkan bahwa pada zaman dahulu pernah hidup binatang gajah yang merupakan kekayaan fauna daerah Kalimantan Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta, diketahui pertanggalan keberadaan gajah ini berasal dari masa 10.000 tahun yang lalu. Temuan serupa juga pernah terjadi di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Nah, di sini ada kerajinan Kuningan Negara. Nah, kerajinan Kuningan Negara dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan keahlian teknik mencampur logam dengan metode cetak tuang. Benda-benda kuningan di negara dibuat dengan cara tradisional, yaitu dibuat bentuk benda yang dikehendaki dengan bahan lilin lebah, dilapisi tanah liat dan diberi lubang, kemudian dibakar sehingga tanah liat menjadi keras dan mencair. Cetakan dari tanah liat itu dituangi cairan kuningan, didinginkan, dipecah cetakannya, kemudian hasil cetakan dihaluskan menggunakan kikir atau gerinda. Kerajinan kuningan yang dihasilkan antara lain alat rumah tangga dan baling-baling perahu. Nah, di sini ada pusaka Kerajaan Banjar. Perlengkapan kerajaan merupakan benda-benda yang paling istimewa pada zamannya. Hal itu berkaitan dengan kebesaran yang disandang raja di tengah kehidupan rakyatnya yang sederhana. Banyak benda kerajaan yang dibuat sedemikian rupa untuk mengesankan kebesaran tersebut. Di Kerajaan Banjar, kemegahan itu diperlihatkan antara lain dibuatnya benda-benda dari emas. Nah, di sini ada meriam VOC. Perlawanan dalam Perang Banjar terjadi di darat dan di perairan. Dahsyatnya, perlawanan Laskar Banjar menyebabkan Belanda meminta bantuan kapal perang ke Batavia. Belanda menggunakan meriam sebagai senjata di kapal-kapal dan benteng-benteng mereka. Nah, di museum ini juga ada baju Taluk Balanga. Baju ini merupakan baju Pangeran Antasari yang merupakan seorang penggerak Perang Banjar yang gigih menentang penjajahan Belanda. Pangeran yang terkenal dengan tekad haram menyerah wajah sampai kaputing ini dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 1968. Lalu yang di sebelahnya yaitu ada baju jas tutup yang merupakan baju kebesaran Kerajaan Banjar yang dipakai oleh Pangeran Antasari saat menerima gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Nah, di sini ada foto dari Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Beliau lahir pada Sabtu Kliwon 27 Agustus 1921 di Satui, Kalimantan Selatan. Beliau meninggal di usia 88 tahun pada Minggu Kliwon 11 Juli 2010 di Jakarta, Indonesia, dan dimakamkan di Cisarua, Bogor. Nah, di sini ada foto dari Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Beliau lahir pada 24 Juni 1901 di Martapura. Beliau meninggal di usia 78 tahun pada 15 Januari 1979 di Jakarta, Indonesia, dan dimakamkan di Komplek Makam Sultan Adam, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, di sini ada foto dari Pangeran Hidayat. Pangeran Hidayat adalah seorang Mangkubumi di Kerajaan Banjar yang berhak atas tahta Kerajaan Banjar. Namun dia tersingkir dari kedudukan sebagai pewaris tahta yang sah akibat politik Belanda dan dibuang bersama rombongannya ke Jawa. Nah, di sini ada Demang Leman.
Demang Leman adalah seorang pemimpin perang Banjar yang menjalani hukuman mati di Martapura sesuai dengan vonis pengadilan militer Belanda. Di sini ada foto dari Pangeran Aminullah. Nah, Pangeran Aminullah adalah salah satu pejuang perang Banjar dari tahun 1859 sampai 1865 yang mengusir penjajahan dari Kerajaan Banjar. Nah, di sini ada Benteng Tabuneo. Benteng ini melukiskan benteng Belanda di muara Sungai Tabuneo pada abad ke-19. Benteng ini merupakan salah satu benteng pertahanan Belanda yang dibangun di tepi pantai. Nah, di sini ada peninggalan Kerajaan Pagatan. Barang-barang di sini merupakan peninggalan dari Kerajaan Bugis Pagatan yang berupa foto-foto keluarga kerajaan, alat rumah tangga, peralatan hias, senjata tajam, dan lain-lain. Seperti keris, parang, tongkat, tombak, wadah bambu, wadah peralatan hias, peralatan serbaguna, dan wadah perhiasan. Nah, di sini ada foto-foto dari raja-raja di Kerajaan Pagatan. Kerajaan Pagatan merupakan kerajaan Bugis dari Wajo. Mereka berimigrasi secara besar-besaran ke Pagatan atau Tanah Bumbu mulai tahun 1667 Masehi setelah benteng Ujung Pandang direbut oleh VOC yang dipimpin oleh Spelman yang dibantu oleh Arung Palaka dari Bon. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Pagatan yaitu yang pertama Lapangewa atau Kapitan Laut Pulo, yang kedua Lapa Lebi, yang ketiga Lama Liweng atau Arong Abdul Jabar, yang keempat Arong Daeng Mangkau atau Ratu Sengneng, yang kelima Arong Abdul Karim atau Laman Tunru, yang keenam Lama Karau, yang ketujuh Andi Tangkung atau PT Ratu, dan yang kedelapan Arong Abdurrahim atau Andi Salo. Nah, di sini ada jenis senjata yang digunakan pada Perang Banjar. Dengan semangat yang tinggi, para pejuang Perang Banjar mengusir penjajah dari Kerajaan Banjar. Mereka hanya menggunakan peralatan pedang seadanya. Para pejuang Banjar menggunakan senjata tradisional. Mereka melawan tentara Belanda yang menggunakan peralatan perang modern berupa meriam besar dan pistol. Jenis senjata yang digunakan berupa keris besi hitam, keris sempana, keris, bilitung, parang bungkul, parang lantik, parang lais, parang, meriam lelu, dan peluru pitunang. Nah, di sini ada jenis senjata lain yang digunakan pada Perang Banjar. Dengan semangat yang tinggi, para pejuang Perang Banjar mengusir penjajah dari daerah Kerajaan Banjar. Para pejuang Banjar dengan pasukan Dayaknya di bawah pimpinan Tumenggung Surapati, meskipun menggunakan senjata tradisional, mereka berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda, Onras, dan merampas semua meriamnya di daerah Lontontor, sebuah desa di antara Muara Tewe dan Buntok yang kini termasuk wilayah Kalimantan Tengah, padahal Onras merupakan kapal perang canggih pada masa itu. Adapun senjata yang digunakan yaitu mandau, talabang atau perisai, tombak bersumpit, damak atau peluru sumpit, sulip atau tempat damak, dan tempat surat. Nah, di sini ada Candi Laras. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kebudayaan Hindu. Candi Laras merupakan sisa kebudayaan Hindu yang masuk ke daerah ini. Di sekitar candi ini terdapat beberapa sisa bangunan dan patung dari batu yang sudah rusak. Patung-patung tersebut mirip Lingga, Siwa Mahaguru, dan Nandi serta beberapa potong batu alas patung yang berbentuk Padma.
Nah, di sini ada tipe rumah tradisional Banjar. Rumah tradisional bagi masyarakat Banjar tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai lambang status sosial. Dahulu, dari jenis rumah yang digunakan dapat diketahui status sosial pemiliknya. Tipe-tipe rumah tradisional Banjar adalah hubungan tinggi, balai laki, balai bini, gajah baliku, gajah menyusu, palimasan, palimbangan, cacak burung atau tadah alas, anjung surung, joglo, dan lanting. Nah, di sini ada padapuran. Setiap manusia memerlukan energi untuk mengganti kalori yang dikeluarkan setiap hari. Tempat untuk memasak makanan pada masyarakat Banjar disebut padapuran atau padu dan juruk untuk penduduk yang tinggal di daerah hulu sungai. Dalam ruang padapuran ini terdapat peralatan untuk kegiatan memasak seperti menempatkan dapur disebut atang. Di bagian atasnya untuk mengeringkan kayu bakar atau menyimpan bibit tanaman disebut salayan. Nah, di sini ada peralatan musik tradisional yang dibuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, kulit binatang, dan serat tanaman. Sifatnya yang lentur, seratnya yang kuat, serta keuletan dari bahan yang digunakan memungkinkan peralatan musik dibentuk untuk menghasilkan bunyi-bunyi indah yang diinginkan. Peralatan musik dimainkan dengan nada pentatonik, diatonik, gesek, tiup, dan pukul. Ada kalanya alat musik itu dimainkan kolosal. Misalnya pada kesenian hadrah untuk mengantar pengantin adat Banjar, pejabat, ataupun tamu negara. Adapun alat musik tradisional yang ada di sini yaitu tarbang hadrah, payung ubur-ubur, kuriding, sarunai, kalak kupak, kecapi Dayak, kecapi Bugis, tarbang lumut, tarbang burdah, tarbang madihin, brembet, gendang, agung pilanduk, katambung, dan panting. Nah, di sini ada tari kuda gepang. Tari ini dahulu sering dipertunjukkan sebagai hiburan pada upacara perkawinan di daerah Pahuluan. Sayangnya, tari kuda gepang dengan cerita tertentu terkadang juga menggunakan topeng sebagai pengiringnya ini sekarang jarang dipertunjukkan. Nah, di sini ada replika dari transportasi sungai. Karena populasi penduduk yang mengelompok padat di tepi sungai, mereka memanfaatkan perahu sebagai alat transportasi, perdagangan sungai, dan aktivitas lainnya. Berbagai jenis jukung dan perahu tradisional dirancang dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan lingkungan dan pola pemukiman. Perahu parahan atau perahu gundul dan perahu undaan dahulu digunakan untuk mengangkut penumpang, komoditas hasil bumi, dan barang lainnya. Nah, di sini ada peralatan religi dari suku Dayak. Suku bangsa Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Selatan yang masih menganut kepercayaan keharingan. Bentuk religi mereka dapat dibedakan antara balian atau paderi yang memimpin upacara keagamaan dengan syaman atau dukun desa yang melakukan upacara pengobatan dan ilmu hitam. Untuk melaksanakan upacara religi itu dipergunakan bermacam-macam alat upacara, item budaya dalam pakaian, gelang, ikat pinggang dan manik-manik, alat musik, patung, dan senjata. Nah, di sini ada riwayat singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lahir pada 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi di desa Lokgabang, Martapura. Ayah beliau bernama Abdullah, terkenal sebagai seorang yang taat beragama. Pada usia 8 tahun, beliau sudah pandai melukis dan fasih membaca Al-Quran. Melihat kepandaian beliau, Sultan Hamidullah meminta beliau untuk tinggal di Keraton Banjar. Pada usia muda, beliau memperoleh kesempatan belajar ke Mekah selama 30 tahun yang sepenuhnya dibiayai oleh Kerajaan Banjar. Sepulang dari Mekah, beliau singgah di Jakarta dan sempat membantu membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Luar Batang, dan Pekojan.
Di kampung dalam pagar Martapura, beliau mendirikan pesantren yang telah banyak menghasilkan ulama-ulama yang berperan besar dalam mengembangkan ajaran Islam di Kalimantan Selatan. Pada 6 Syawal 1277 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi, ulama besar ini wafat dan dimakamkan di Kalampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Kemampuan seni khot beliau juga ditampilkan dalam penulisan ulang Al-Quran lengkap 30 juz. Kini karya tersebut sebagian menjadi koleksi masterpiece di Museum Lambung Mangkurat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Tafatur Raqibin, Kitab Faraid, Kitab Usuluddin, Kitab Bun Nikah, Kitab Luqlatul Ajlan, dan lain-lain. Nah, di sini ada karya tulis dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemasyhuran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari selain sebagai ulama besar, beliau juga menghasilkan karya seni dan kitab-kitab Islam yang diangkat dari ajaran tauhid, fikih, dan tasawuf. Syiar Islam beliau lakukan antara lain dengan metode dakwah di pesantren serta pengajian di masyarakat, bil kitab, dan bil hilal. Selain di bidang keagamaan, beliau sangat menguasai ilmu pertanian yang salah satunya dibuatnya Sungai Tuan sebagai saluran irigasi untuk persawahan. Kitab-kitab karya beliau antara lain Sabilah Muhtadin, Al-Qaul Al-Mukhtasyar, Ilmu Falak, Kitabun Nikah, Luqtahul Ajlan, dan Fatwa Sulaiman Kurdi. Nah, yang selanjutnya di sini ada Mushaf Al-Quran tulis tangan. Al-Quran ini merupakan karya yang sangat spektakuler dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan seorang tokoh ulama terkenal pada masanya hingga sekarang. Al-Quran ini dilengkapi catatan tepi yang berisi penjelasan tertentu. Al-Quran tulis tangan ini terdiri dari 3 jilid yang masing-masingnya berupa 10 juz. Yang di museum ini menjadi jilid pertama, sedangkan jilid 2 dan 3 berada di yayasan dalam pagar Martapura. Nah, di sini ada upacara Ba'ayun Maulud. Upacara daur hidup di masa kanak-kanak bagi suku Banjar diantaranya dengan cara Ba'ayun Maulud. Upacara ini dilaksanakan bersamaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat pelaksanaan, anak diayun pada ayunan khusus yang diberi berbagai hiasan janur dan kelengkapan upacara lainnya antara lain piduduk dan padupaan. Pada saat upacara berlangsung, pemimpin upacara membacakan syair-syair maulid dan sholawat keharibaan Nabi Muhammad SAW. Anak diayun saat dibacakan asrokal. Setelah diayunkan, dilanjutkan dengan upacara tapung tawar. Nah, itu tadi kunjungan singkat dari kelompok kami ke Museum Lambung Mangkurat yang ada di Banjarbaru. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.